ruang tunggu Tuhan. Untuk mengetahui kualitas iman kita, maka kita harus melewati yang namanya ujian. Amin. Dan salah satu ujian iman adalah ruang tunggu. Kecenderungan kita manusia tidak sabar menunggu. Saat diproses kita suka protes. Dan saya mau katakan, proses itu melahirkan progres. Proses melahirkan progres. Proses melahirkan peningkatan. Proses melahirkan berkat. Proses melahirkan yang terbaik bagi hidup kita. Tetapi protes mengakibatkan regres, penurunan, stagnasi, kegagalan demi kegagalan di semua area hidup kita. Kalau kita memahami bahwa Tuhan memelihara, Tuhan melindungi kita di dalam ruang tunggu Tuhan, maka seharusnya kita dapat menjaga sikap hati kita tetap baik buat Tuhan. Kesabaran bukan kemampuan untuk menunggu, tetapi kesabaran adalah kemampuan untuk tetap menjaga sikap hati kita tetap baik di saat kita menunggu. Sekali lagi saya katakan tadi, banyak orang yang gagal di ruang tunggu Tuhan. Karena pada intinya kita manusia nggak suka diproses. Abraham dan Sarah memahami yang namanya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya mau katakan, jika waktu Tuhan datang bagi setiap kita, maka tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalanginya. Umur Sarah tidak dapat menghalangi waktunya Tuhan. Masalah kita tidak dapat menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita digenapi. Berputar-putar berjalan dalam tuntunan Tuhan itu lebih baik daripada jalan pintas menurut cara dan waktunya kita, tetapi itu justru membawa pada kehancuran. Amin. Lebih indah berada di dalam ruang tunggunya Tuhan, tetapi Tuhan ada di sana, daripada kita berkata, Tuhan keluarkan aku dari masalah ini, tetapi kita tidak mendapat penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, jika Tuhan tidak memilih jalan yang paling dekat dan paling cepat, Tuhan pasti memilih jalan yang paling tepat bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tiga kunci bagaimana kita bisa bertahan di dalam ruang tunggu Tuhan. Pertama, undanglah Tuhan di dalam kesulitan Anda. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita banyak berdoa supaya Tuhan mengeluarkan kita dari tantangan hidup, supaya Tuhan mengeluarkan kita dari masalah di tempat kerja kita, supaya Tuhan mengeluarkan kita dari kesulitan finansial kita dan lain-lainnya. Tetapi pernah nggak Bapak Ibu Saudara menyadari, jangan terlalu terjebak untuk bisa keluar dari masalah sehingga kita lupa mengundang Tuhan masuk di dalam masalah kita. Ketika masalah itu datang, selalu doa kita, Tuhan keluarkan aku. Tetapi kita lupa mengundang Tuhan masuk di dalam masalah kita. Jadi saat kita mengundang Tuhan Yesus, kita dapat berkata, yang gak jadi masalah kalau kita ada masalah. Karena kita menyadari Tuhan bersama dengan kita. Yesaya 43 ayat yang kedua dikatakan demikian, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Dan kata kunci dari ayat ini, Yesaya 43, adalah kalimat aku akan menyertai engkau. Ada 4 pengertian dari kata aku menyertai engkau. Pertama, Tuhan menyelamatkan segala aspek dalam hidup kita. Saya mau katakan, jangan putus asa dan mengambil jalan pintas, karena pengertian yang kedua dari kata aku akan menyertai engkau, firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai untuk memberi kekuatan dan jawaban di tengah masalahmu. Katakan amin. Tuhan katakan Tuhan tidak akan mengeluarkan engkau, tetapi Dia menyertai ketika engkau ada di dalam api, ketika engkau berjalan di air. Dan bagian ketiga, Tuhan
menyertai kita, artinya maka Tuhan akan memberikan ketenangan sekalipun hidup kita di dalam goncangan. Wow, ini janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan keempat, Tuhan tidak hanya memulihkan kondisimu. Di saat Dia menyertai engkau, Dia akan mengubah hidupmu. Dia mengubah karaktermu. Dia mengubah pola pikirmu. Bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, ini serius di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tinggal menunggu undanganmu untuk mengizinkan Dia mengambil kendali atas semua masalahmu. Tuhan menjanjikan bagi kita saat kita mengundang Yesus di tengah-tengah masalah kita, Dia menyertai kita dengan hadiratnya. Poin kedua, tempatkan Tuhan Yesus di posisi yang tepat di dalam masalahmu. Kalau kita memposisikan Yesus tepat di dalam setiap masalah kita, maka kita akan mengalami ketenangan sekalipun ada dalam goncangan. Yesus berada di posisi yang tepat yang sekalipun para muridnya tidak melihat posisinya itu tepat. Dan seringkali kita tidak bisa melihat Yesus pada posisi yang tepat di tengah-tengah masalah kita. Karena mata kita sudah tertutup, bukan melihat Tuhan tetapi melihat besarnya masalah kita. Tapi saya mau katakan, saat masalah terjadi, seharusnya Yesus berada di posisi yang tepat dan krusial, yang paling penting dalam hidup kita. Di posisi kontrol untuk memegang kendali atas kehidupan dan masalah setiap kita. Posisi hati kita menempatkan posisi Yesus itu sangat penting. Katakan amin. Oleh sebab itu saya mau katakan, pastikan posisi Yesus itu tepat di dalam masalahmu saat ini. Dan poin terakhir secara cepat, atasi keletihan Anda. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa? Kecillah kekuatanmu. Kata kecil di sini ini bicara tentang apa? Lelah dan keletihan. Atasi kelelahanmu dengan cara apa? Datang kepada Tuhan. Dia mengundang engkau. Datang kepada Tuhan, hidupmu akan dipulihkan. Tuhan akan menunjukkan kepadamu bagaimana ketenangan sejati dalam setiap hidup kita. Ayat terakhir Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata gava, yang artinya menjadi satu dengan cara seperti orang memintal atau melilitkan diri. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, hidup manusia, hidup setiap kita adalah seperti seutas benang yang lemah dan rapuh. Benar? Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan cara memintal atau melilitkan diri kita menjadi satu dengan Tuhan, yaitu dengan cara melilitkan diri kita di dalam keintiman Tuhan, dengan Tuhan, di dalam hadiratnya, di dalam firman-Nya, di dalam doa pujian dan penyembahan kita, maka kita percaya Tuhan Yesus yang maha segalanya itu akan memberikan kekuatannya, Dia akan memberikan kuasanya untuk menolong setiap kita. Dan saya mau katakan, percayalah ya, kehidupan kita yang terbatas ini, kalau menyatu dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka pasti hidup kita menjadi tidak terbatas. Kehidupan kita yang lemah ini menyatu, ya dililitkan, ya diikat, dipintal menjadi satu dengan Tuhan. Dengan cara kita mau intim di dalam hadiratnya, Bapak Ibu Saudara, maka Yesus yang sumber segalanya itu akan sanggup menolong setiap kita pada siang hari ini. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan pencobaan kita. Ada kuasa Tuhan yang menyanggupkan kita untuk mengatasi persoalan. Ada keajaiban Tuhan yang menguatkan kita berlari tanpa merasa lesu dan terus berjalan maju tanpa merasa lelah.